Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom, brothers and sisters. Kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal ke-17. We're going to contemplate today from the part of the Bible taken from 1 Kings chapter 17. Kita akan membaca ayat 1 sampai 16. We're going to read from verses 1 until 16. Ya, saya akan membaca 1 sampai 6, lalu 7, bagian lebih panjang bisa dibaca oleh translator atau übersetzer. Pastor Billy will read verses 1 till 6 and it will be continued with the translation. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. And after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he rose and he went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I might go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but first make me a little cake of it and bring it to me. And afterward make something for yourself and your son. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said. And she and he and her household ate for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Tolong supaya iman kami boleh dikuatkan. Pray that our faith may be strengthened. Pengharapan kami, cinta kasih kami kepada Tuhan juga boleh semakin diperdalam. And that our hope and love towards you may be deepened. Dan Tuhan yang menolong kami untuk kami sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. And we pray that you may help us to truly understand what your will is. Dan ubahlah hati kami, bakarlah hati kami, supaya kami lebih lagi mau taat kepada Tuhan. Change our hearts, burn inside of our hearts, that we may truly become more faithful towards you. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan, berkati juga Saudara Ignat, Saudara Thomas yang menerjemahkan. Bless your servant Pastor Billy as well as the translators. Tuhan memberkati juga setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Pray that you may also bless each and every one of us who hears this. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Christ's name we pray. Amin. Amen. Saudara, kita mengetahui ya cerita konteks di dalam pelayanan Elia ini ya. So we know the context of the ministry of Elijah. Jadi Elia ini kan dari namanya itu ya Eliyahu, itu artinya Yahweh is God atau Yahweh is my God. So Elijah, from the name itself, it means Elijah, Yahweh is God. Di sini sudah ada peperangan deh, seperti saudara bisa membaca di dalam cerita yang terkenal itu antara Elia dan nabi-nabi Baal. And there is a war here that happens when you read from the story about Elijah and his war against the servants of Baal.
Dan saudara melihat di sini juga kita bisa membaca dari konteks ini ya. Ini sebetulnya adalah peperangan Yahweh sebagai Allah yang sejati melawan Baal. And here, from the context, you can say that it is the war between Yahweh and Baal. Jadi saudara melihat di sini waktu Elia mengatakan kalimat itu ya, tidak akan ada hujan. Ini buat kita apa sih ini kok tiba-tiba ngomong tentang hujan atau apa? Sebetulnya ini sangat ada konteksnya berkaitan dengan polemik terhadap dewa Baal. And when Elijah said that there will be no rain, you may wonder why does he suddenly talk about rain? But the context is there is a certain polemic that also talks about Baal. Karena Baal itu dipercaya sebagai ya salah satunya adalah God of Rain. Dia yang mendatangkan hujan ya. Itu sudah pernah melihat di dalam apa itu patung ya, patung historical itu Baal itu digambarkan memegang kilat gitu. Jadi ini mau menyatakan apa? Ya ini adalah dewa yang sanggup untuk memberikan hujan. Because Baal was acknowledged as a god of rain. So in the sculptures, you can see him holding a scepter of lightning, which means that he has command over rain. Tapi di sini Elia ya mewakili Yahweh, ya mewakili Tuhan mengatakan tidak akan ada hujan. But Elijah here was a representative of Yahweh. He said that there will be no rain. Berarti apa saya mau dikatakan di sini? Ini adalah confession, ini adalah satu pengakuan iman ya. And what is being said here is a confession. Bukan Baal, melainkan Tuhan sebetulnya yang mengontrol ya hidup dan yang mati, mengontrol hidup dan mati, dan yang mengontrol kesuburan, mengontrol hujan dan semuanya itu Tuhan. It is not Yahweh. It is not Baal which has control over life and death and rain and the weather, but it is God, Yahweh. Jadi kesaksian daripada Elia ini sebetulnya ya adalah mau membawa bangsa Israel seperti kita tahu di dalam cerita ini ya. Membawa bangsa Israel itu kembali kepada Yahweh, percaya kepada Tuhan dan bukan percaya kepada Allah yang lain. And the confession that Elijah made brings the people back to Yahweh. Demikian juga sudah di dalam kehidupan kita pasti ya, sudah hidup di Eropa ya ada ilah-ilah yang lain ya seperti kayak Baal yang membuat kita kayaknya lebih percaya itu daripada percaya Tuhan. And the same context in us in the world where there are different entities which drive us away from God, and it's like these little Baals. So, kehidupan Kristen itu apa? Ya seperti Elia, confess, berani untuk mengaku bahwa Tuhanlah sebetulnya mengontrol kehidupan ini dan bukan ideologi-ideologi yang lain. And the true faith should be like Elijah's faith, where he confesses that there is no other God aside from the God of Yahweh. So, di dalam agama Canaanite ini ya, agama Kanaan ya, Canaanite religion. Jadi Baal ini kan dipercaya dia punya otoritas terhadap hujan. In the Canaanite religion, they believe that Baal has power over the rain. Lalu kalau misalnya ini ya ternyata itu terus kemudian ada gangguan, nah itu berarti Baal itu lagi absen gitu. And when there are disruptions in the weather, then that means that Baal is absent at that moment. Kenapa bisa absen? How is he absent? Nah, di dalam kepercayaan ini ya, agama Kanaan itu yaitu, nah ini Baal ini ada periode di mana dia itu mesti tunduk ya, submit ya, menyerah gitu, sekam kepada yang disebut Mot. Mot itu adalah dewa kematian. So in the Canaanite belief, they believe that Baal had periods where he needs to submit to another god called Moth, and that is the god of death. Ya, jadi ya saat ini Baal itu nggak ada. Nanti terus kemudian waktu dia di revive, dia ya bangkit kembali gitu ya. Nah itu terus kemudian akan ada lagi itu hujan air untuk membasahi bumi. And Baal at certain time periods he is absent, and at another time period he will be revived, then he will bring down rain again. Secara kontras ya, Elia ini menyembah, dia beribadah, dia percaya kepada Allah yang hidup, Yahweh yang hidup dan maha hidup.
And as a contrast, Elijah worships and prays to the living God that is Yahweh. Dan di sini kita membaca ya di dalam cerita ini ya, sementara Allah itu hidup ya, sementara Yahweh ini hidup, dia bisa baik memberikan hujan atau juga menahan hujan. So the story here, as God lives, as Yahweh lives, He is able to bring down rain as well as take rain away. Jadi bukan seperti cerita Baal, kalau nggak ada hujan, oh itu berarti Baal lagi sekam, lagi submit kepada the God of Death gitu misalnya ya. Enggak, Yahweh itu lives forever, tapi dia memang berkuasa ya untuk menahan juga hujan. In contrast to Baal, which when there is no rain, that means that he is submitting to the God of death. Whereas Yahweh, he is able to bring down rain as well as take rain away. Waktu tidak ada hujan ya, itu bukan berarti the Lord's absence, bukan berarti ketidakhadiran Tuhan, bukan. When there is no rain, it doesn't mean that the Lord is absent. Juga bukan berarti bahwa dia ini absence in death gitu misalnya, dia ini karena sedang sekam kepada dewa yang lain, yaitu dewa kematian, tidak gitu. It also doesn't mean that he is absent in death. It means that it also doesn't mean that he is currently succumbing to a god of death. Yahweh itu tetap present, tapi presence ini adalah presence seperti dikatakan di dalam commentary ya, saya pinjam dia ini presence in judgment. Yahweh is not only present, but according to a commentary which I quote from, he is also present in judgment. Jadi sekali lagi saya ada beda ya, absence in death dengan present in judgment, itu sangat ada beda saudara. So you see here a major difference: absence in death and presence in judgment. Jadi waktu Elia mengatakan ini kepada Ahab, Ahab itu seharusnya introspeksi, dia dan seluruh keluarganya harusnya introspek, dan seluruh Israel gitu ya. Ini adalah penghakiman yang sedang didatangkan oleh Tuhan. So when Elijah said this, Ahab, his family, and also with the whole of Israel should actually introspect themselves, that they need to realize that this is a form of judgment by God. Yahweh yang menahan hujan, dia juga yang akan sanggup untuk memberikannya kembali. Yahweh, who takes away the rain, is the same Yahweh who will bring rain again. Dan bukan hanya itu, dia bahkan ya kalau sudah membaca di dalam cerita berikutnya, dia juga sanggup ya untuk mengembalikan kehidupan di tengah-tengah kematian. And not only that, he's able to bring life in the drought which is filled with death. Ya, termasuk di dalam keadaan drought, kekeringan dan sebagainya, yang lebih menyerupai gambaran kematian di sini ya. And drought here can be said that it's a situation where their death is filled there. Nah, saudara melihat di dalam cerita ini ya, ini kan geographical setting itu kan east of the Jordan. And geographical setting of the verse here is the east of Jordan. Ya, itu kalau kita mengetahuinya, itu adalah satu daerah yang sangat inhospitable. So ini adalah bukan daerah yang subur gitu ya. And when we know about its background, it is one of the most inhospitable places. Tetapi Tuhan pun itu sanggup untuk memelihara bahkan di tempat-tempat yang seperti itu. But God is still able to take care of people even in those circumstances. Allah itu bukan hanya mengontrol hujan ya, tapi dia juga mengontrol semua natural order ya, semua yang ada di dalam di dunia, di bumi ini, bahkan termasuk burung-burung gagak seperti kita membaca dalam ayat tadi ya, keempat. And God does not only control rain, but also the natural order of this earth, of this universe, and also the crows, which is found in the next verses. Atau apa ya, crows ya bahasa Inggris ya, bukan ravens ya tadi, apa gagak. Oh, ravens. Ravens ya. Bukan hanya mengontrol alam, tapi Yahweh adalah Allah yang juga berfirman.
And not only is Yahweh a God that controls nature, but it is also a God who preaches, Atau God who speaks the word ya. who speaks the word. Ya. Maka saudara melihat di sini ada ada kemiripan ya antara cerita Israel yang berada di wilderness di dalam kitab Keluaran misalnya. So you see here the similarities between the Israelites who are at the wilderness. Ya, Tuhan tuh menyediakan mereka makanan ya, menyediakan kepada mereka mana, menyediakan kepada mereka roti untuk memelihara kehidupan Israel. Demikian juga di sini Elia ya dipelihara ya, disediakan roti, disediakan makanan gitu. Seperti Tuhan juga menyediakannya bagi Israel. And there to the Israelites, God also provided food, also provided manna and bread. And here in the same case, Elijah as well is provided food by God. So di tengah-tengah satu keadaan di mana ya serba tidak menentu gitu ya. Kita mesti ingat ini ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup untuk memeliharakan bahkan di daerah-daerah yang paling kering sekalipun. And even in circumstances where uncertainties may come into your mind, God is still able to provide you even in those tough circumstances. So, waktu kita melihat ini ya perjalanan Elia di sini dicatat di dalam ayat ke-7 sampai 16, saudara melihat di situ dia berada di istilah yang dipakai dalam komentari ini ada the very heartland of the worship of Baal ya, ini adalah ya pusatnya gitu ya, daerah di mana orang itu menyembah Baal, yaitu apa? Ini daerah Sidon. And the verse 7 it is said, and after a while the brook dried up because there was no rain in the land. And through that, we know that it is the center point where people worship Baal. Atau di dalam ayat 9 to be precise ya, itu kan pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ya, itu adalah Sidon, itu adalah yaitu the very heartland di mana orang itu menyembah Baal di sana sebetulnya. And on the verse 9 it is more detailed where it says it belongs to Sidon and it is where people worship Baal. Nah, sudah di dalam kepercayaan agama kuno ya pada saat itu ya, ancient Near East dan sebagainya itu kan ya mereka itu konsep dewana itu teritorial gitu. And at that time their concepts of gods were territorial. Jadi bisa saja orang itu berpikir Yahweh boleh saja berkuasa di ini ya daerah ini Israel Utara gitu, tapi begitu masuk daerah Sidon ini adalah tempat yang sudah bukan teritorinya lagi. Ini dewana yang berkuasa di sini lain gitu. And they thought that Yahweh is governing over on the north of Israel, but when you go down, let's say to the south, Yahweh has no power there. Saya nggak ngomong South sama sekali loh ini, nggak ada South tadi sebenarnya. Sidon actually gitu ya. Sidon. Good. Jadi saudara melihat di sini ini sekali lagi ya adalah satu kesaksian bahwa di tempat yang bahkan ya supposedly ini adalah daerahnya Baal, tapi di atas daerah ini pun Yahweh juga berkuasa. And when we say that where there is a place that is supposedly the reign of Baal, even to the north there is Yahweh is still governing there. Nah, saudara kita membaca ini ya di dalam cerita ini ya bahwa daerah ini itu sangat affected ya oleh kemarau ini, tidak turunnya hujan. And we know that this area is very much affected by drought. Ya, saudara bisa melihat janda itu mengatakan kalimat yang tadi kita sudah baca atau dibaca oleh translator ya. Janda itu mengatakan di dalam ayat ke-12 sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini bukan sinis ya sudah ngomong gini, dia just simply stating the fact, memang ini keadaannya. And as the widow said in verse 12, as the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And
He's only stating the facts here. Sekali lagi ya, saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu sanggup ya untuk menahan hujan, tapi dia juga bisa mencegah kematian karena kekeringan ini, dan dia tetap bisa sustain life. And God, Yahweh, is able to hold off rain, but he is also able to bring back life in that periods without rain. Ya, sehingga tidak terjadi kematian di sana gitu. So that death will not happen there. Nah, di sini saudara membaca kalau tadi itu ini ya burung-burung gagak yang diperintah oleh Tuhan ya, seperti kita baca tadi di ayat yang di bagian pertama ya, ini perikop pertama. Nah, sekarang di sini ini dia ya seorang janda di sini ya. Tuhan itu memerintahkan seorang janda untuk mencukupi kebutuhan dari Elia. As God commanded the ravens in the first section, here God also commanded the widow to prepare to welcome Elijah. Dan so kalau sudah membaca di dalam ayat ke-12 ya, ini menarik di sini. Sebetulnya perempuan ini juga mengatakan Allah itu adalah Allah yang hidup ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi dia sebetulnya itu acknowledge ya bahwa Allah, Tuhan, Yahweh itu adalah Allah yang hidup. And what's interesting is the widow in verse 12, she actually acknowledged that God is a living God. God Yahweh is a living God. Ya, tapi dia sendiri bersiap untuk mati. But she herself was prepared to die. Jadi seperti kayak, ya oke, Tuhan sih hidup, ya oke, Tuhan memang hidup, tapi saya akan mati anyway gitu. So it's as if she thought like, God lives, but I will die anyway. Jadi seperti kayak nggak ada different deh. Tuhan itu ada, nggak ada, dia hidup atau mati, succumb to God of death. Yang pasti sih saya akan mati. Meskipun Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, ya saya akan mati anyway. So it's like there's no difference at all. God lives, whether God lives or not, whether God has a period of succumbing to the God of death, it doesn't matter because I will die anyway. Ya ini sedih sekali ya saya mendapatkan satu keadaan yang seperti ini, keadaan rohani yang seperti ini. Theoretically, ya percaya Allah itu ada, Allah itu ada. Apakah Allah hidup? Oh ya, Allah itu hidup, tapi ya hidup saya sih susah tetap gitu. It's very tragic when you find yourself in a spiritual setting like this where you acknowledge that God lives, but you're going to die anyway. Ya sudah, ini apa sih artinya percaya bahwa Tuhan Yahweh itu adalah Allah yang hidup? Apa artinya gitu? Another question is, what does it mean when you say that you believe God, when you believe Yahweh as a God who lives? Ya, saya mengutip istilah di dalam komentar ya, ini istilah yang bagus gitu ya. Perempuan ini, janda ini, akhirnya dia itu menemukan, dia discover bahwa Elijah's God, the God of Elijah is alive and gives life. Bukan cuma is alive, tapi dia ini ya, the very God of Elijah ini, gives life. And I will borrow a quote from a commentary which says that the widow realized that Elijah's God is a God who lives and also gives life. Ya, jadi bukan cuma percaya dia hidup, tapi ya dia sih hidup, memang dia hidup. Dia bukan Allah yang mati, tapi saya akan mati. Bukan begitu, saya. So it's not in the setting where she believes that Yahweh is a living God, but I'm going to die anyway, so it's useless. Ya, jadi sudah melihat di sini ada transformasi ya, yang dikerjakan Tuhan, termasuk juga bagi janda ini melalui kehadiran Elijah. So you see that there is a transformation here done by God that is done by Elijah as well. It is carried on by Elijah. Janda ini yang tadinya hanya mengetahui know about God, dia adalah alive ya oke, gitu ya. Tapi sekarang dia melihat ya through her own experience bahwa Tuhan itu bukan hanya hidup, tapi dia juga memberi kehidupan. And before, the widow only merely knew that God is alive. But here, when she was transformed, not only does she know that, but she also knew
that it is a God who gives life as well. Nah, sudah kita membaca dalam cerita ini ya, bagaimana janda ini dibentuk untuk belajar beriman. Ini, aduh, saya nggak bisa bayangin ya kalau saya di posisi Elijah gitu misalnya ya, saya datang ke rumah saudara terus ada makanan nggak di sini gitu ya. Aduh Pak, cuma tinggal ini ya satu telur ya. Oke, masak dulu buat saya gitu. Wah, bisa sungkan sekali ya ngomong kayak gitu ya. Ini hamba Tuhan apa ya maksudnya ya? Hamba Tuhan kok egois ini ya? Mendahulukan dirinya sendiri. Bukannya hamba Tuhan harus memperhatikan domba-dombanya terlebih dahulu. Alangkah susahnya ya saya ngomong kalimat seperti ini ya. Tapi ini bukan tentang Elia sebetulnya. And I cannot imagine myself when put in Elijah's shoes, where he comes to a new place and he knocks on your door and says, "Hey, yeah, can you give me food?" And then the person says, "Yeah, we don't have any." Then you say, then I cannot imagine when I say again that, "Yeah, you can cook for me, right?" But the main point here is not about Elijah. Ini bukan tentang Elijah yang selfish atau yang lebih sensitif terhadap his own need daripada the widow's need. That's not the point. Bukan itu, saya bukan. The point here isn't about Elijah's selfish. Isn't that Elijah is selfish or that he prioritizes his own needs first rather than the widow. Tapi di sini poinnya adalah bagaimana Elijah ini mengajar janda ini ya untuk percaya kepada Tuhan. But the point here is how Elijah teaches the widow how to believe in God. Nah, ini mengingatkan kita di dalam Matius 10 ayat 41 ya, kita bisa buka bagian ini ya. And this reminds us of Matthew chapter 10 verse 41. Saya membaca, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ia akan dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. The one who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And the one who receives a righteous person because he is a righteous person will receive a righteous person's reward. Tuhan itu membentuk janda ini ya untuk menyambut Elia itu sebagai nabi ya. Dan bahwa akhirnya dia diperhatikan juga kebutuhannya oleh Tuhan sendiri. God transformed the widow so that she is able to welcome Elijah as a disciple, as a prophet, and then she is also taught to believe as well. Nah, pemeliharaan Tuhan itu nyata ya di dalam kehidupan mereka yang percaya kepadanya. God's providence is real for those who believe in Him. Ya, jangan kita ini menjadi orang yang egois yang mendahulukan diri kita sendiri, akhirnya ya hanya menyatakan ketidakpercayaan kita akan pemeliharaan Tuhan. Let us not be egoistical and let us not prioritize over our own needs that may show that we are not that we do not have faith towards God. Ya, dan sudah ini ada bagian di perikop berikutnya sebetulnya tadi kita nggak baca ya, tapi kita juga saudara bisa baca sendiri ya. Ini ayat 17 sampai 24 gitu. We have not read verse 17 until 21, but you can read it in your homes. Nah, saudara tahu di dalam cerita itu ya, terus kemudian anak daripada janda ini mati ya ternyata gitu. And we know the continuation of the story is that the son of the widow died. Nah, ini bagaimana ya? Nabi Tuhan ini datang, memang sih setelah janda ini belajar untuk mendahulukan nabi ini ya, Elia, dan akhirnya dia kebutuhannya dicukupi betul. Tapi terus kemudian anaknya mati. We knew that the widow was able to prioritize the prophet's needs over hers and her son's, but the son died. Ya, jadi ini bisa menimbulkan pikiran yang macam-macam ya. So this can cause many emotions, many negative emotions. Saya sudah membaca ini ayat yang ke-18 misalnya di situ ya. Ini setelah anaknya ini nggak ada nafasnya lagi. And after in the verse 18, the widow talks to Elijah after her son passed away. Dia berkata kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah?
singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? She said to Elijah, "What have you against me, O man of God? You have come to me to bring my sin to remembrance and to cause the death of my son." Jadi kalau saudara membaca dalam ayat ini ya sebetulnya perempuan ini ya sudahlah, ini ya sudah faktanya ya, ini sudah mati. Sudahlah ya begini nih ya, inilah akhirnya seperti ini. And the woman accepted that. She accepted that, yeah, her son is dead and this is the reality. Tapi kalau saudara melihat di sini Elia berbeda ya. Dia itu, saya pinjam istilah komentari sekali lagi. Elijah is not content to let it rest. Ya, itu di dalam ayat yang ke-19 dan seterusnya. Jadi Elijah is not content to let it rest. Jadi Elia justru yang enggak. This is not the end of the matter. Ya. Ini bukan berhenti di sini. Gitu. But Elijah, this is also borrowed from a commentary. He does not let it end. He doesn't say that it is going to be the end. Tapi saudara membaca mulai ayat yang ke-19 itu ya, saudara, berikanlah anakmu itu kepadaku. And even in verse 19 he said, "Give me your son." Dan saudara itu ayat 20 dia berseru kepada Tuhan. And then verse 20 he cried out to God. Ya, dia berkata, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" And he cried out to the Lord, "O Lord my God, have you brought calamity even upon the widow with whom I sojourn by killing her son?" So ini satu kalimat yang keras ya sebetulnya, seperti satu doa yang daring gitu. It's a very daring sentence. Apa sih yang kita bisa pelajari di dalam konteks ini ya, di dalam konteks satu raja-raja ini? And what can we learn from the context of First Kings? Begini, tadi kita mengatakan ini ada pertempuran antara Yahweh dan Baal gitu kan ya. So we know that there is a war between Yahweh and Baal. Dan kita tahu bahwa ternyata Yahweh ini dia itu di atasnya, kekuasaannya itu di atasnya Baal. Sebetulnya menurunkan dan menahan hujan itu bukan Baal tapi Yahweh. And we know that Yahweh's superiority is above Baal, and he does not only hold off rain, but he also gives rain. Ya, orang terus kemudian bisa pikir, oh ternyata ya Allahnya Israel, Yahweh itu ya, meskipun menyeberang sampai ke Sidon ya, tapi dia ternyata masih tetap menyatakan kuasanya juga gitu. Tapi mungkinkah ada border, ada batas yang dia itu nggak bisa seberangi? People at that time thought, yeah, Yahweh is powerful, and he even crossed the territory of Baal. But they thought as well, is there a certain border where he is powerless? Ya, di mana dia nggak bisa mengalahkan. Misalnya border apa? Border Baal, oke, dia sudah menang terhadap itu. Bagaimana dengan Mot, dengan dewa kematian yang Baal itu sendiri mesti submit kepadanya. Nah ini Yahweh ini bagaimana? Now, how is Yahweh to be compared to Moth? We know that, yeah, he may cross over the border, he may surpass the border of Baal, but what about the border of Moth, where with whom Baal himself submits to? Ya, apakah Tuhan, apakah Allahnya Israel ini jangan-jangan juga seperti Baal yang mesti sembah sujud akhirnya ya. Ya, at least di dalam periode tertentu itu ditelan untuk sementara waktu oleh Mot, oleh dewa kematian. Or can it be that the God of Israel, Yahweh, also has periods where he submits to other gods? Tapi saudara membaca di dalam cerita ini ya, dan saudara mengerti sekarang kenapa cerita ini penting gitu ya. Kenapa ada cerita kematian dan kebangkitan dari orang mati di sini. But when we read from the context here, we are able to understand why there is death and why there is revival or resurrection here. Saudara, Yahweh ya, Allah yang kita percaya, dia itu juga berkuasa di underworld ya, unterwelt. Nggak ada satu tempat di mana Tuhan itu nggak menguasainya. Yahweh, the God that we believe in, is also prominent in life and death. Even in the underworld, so there is no place where he is powerless.
Saudara mengingat ayat terkenal di dalam Matius 28 itu ya, sebelum Yesus naik ke sorga dia mengatakan segala kuasa ya telah diberikan kepadaku, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Segala kuasa diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. And even the famous verse in Matthew 28 where it is said, where Jesus said, all power over heaven and earth has been given unto me. Sesuai kita mengetahui bahwa cerita resurrection daripada anak janda yang mati, tentu saja ini menjadi satu tipologi yang menunjuk kepada pengharapan kebangkitan yang ada di dalam Yesus Kristus. And we know from the story where the son of the widow was resurrected, it is a typology where it points out towards the resurrection of Christ. Nah, saudara, sekarang khususnya di Indonesia ya, ini ya saudara pasti di sana juga mendengar ya berita kematian ya, itu saben hari kita dengar. Kalau dulu mungkin juga kita dengar juga, tapi itu orang-orang yang tidak kita kenal ya. Kalau sekarang itu hampir setiap hari yang kita dengar itu adalah orang yang kita kenal gitu. And in Indonesia, we know that there are lots of it is the news from people who we are acquainted with. There are lots of people dying there. Banyak orang bergumul saya mulai sekarang memikirkan lagi tentang kematian ya. Mulai khawatir, mulai merasa ini ya pinjam istilah ini ya, maut ini ya seperti dekat sekali gitu ya. Lalu siapa sih sebetulnya yang berkuasa di dalam kehidupan ini atau di dalam kematian? People are not contemplating, they're not struggling over the fact of death, where they feel like death is approaching, death is encroaching, and people they're also questioning who is actually in control over all of this. Ya, ini saya menjawab di 2 Kamis yang lalu ya, ada Q&A tentang kematian ya. Orang banyak sekali yang bergumul tentang ini ya, termasuk juga ada yang goncang ya, ragu-ragu dan sebagainya. And 2 weeks ago, I had this question and answer session about death, and you can see that there are lots of people who are truly struggling or truly doubting. Ya, tapi juga ada juga yang tanya seperti kayak, ya kenapa kita orang Kristen berfokus pada kematian ya? Makanya orang Kristen seperti kayak nggak ada orang-orang yang sukses seperti Bezos, Elon Musk, Bill Gates dan sebagainya. Waduh, saya zaman kayak begini saya masih mengharapkan teologi sukses ya. And there are even people who still question, why as Christians do we need to focus on death? Why don't we focus on successes? Why don't we focus on the positive things? Why are there no Christians who are rich and successful like Jeff Bezos? You wonder why prosperity gospel is still alive. Ya, keterlaluan ya saya. Sangat insensitif ya saya pertanyaan seperti ini ya. Tapi saudara bisa melihat juga sekaligus ya berapa nggak mengerti nih manusia itu ya tentang kehidupan dan kematian. It's very insensitive, but through this we also know that to what degree people do not understand the concept of life and death. Yang indah saya di dalam cerita ini ya, bahwa janda miskin yang dipakai Tuhan untuk sebetulnya pertama kan seperti gagak itu ya, untuk apa sih? Untuk menjadi alat Tuhan yang memelihara kehidupan hambanya, kehidupan Nabi Elia ini kan ya sebetulnya. And when you see here the story of the widow, she is being used by God, just like those ravens, to preserve God's servants. Tapi lebih daripada ravens itu ya, lebih daripada burung gagak di sini ya. Dia menjadi seseorang ya karena dia manusia ya. Dia bisa melihat ya, dia bahkan menjadi yang pertama yang tahu ya bahwa ya ini Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menyediakan, bahkan Allah yang memberi kehidupan. And even more than the ravens, because she is also human, she is the first one who knew that realized that God is not only a God who lives, but also a God who renews, who gives life. Nah, kita membaca di dalam cerita ini kan ya satu raja-raja. Saudara tahu di situ ada pertempuran ya di Gunung Karmel itu di pasal 18 kan ya antara Elia dan nabi-nabi Baal, cerita yang terkenal itu ya. And the famous story from 1 Kings
it is in the next chapter, chapter 18, where it is found on the Mount of Carmel, where it is a war between Elijah and the servants of Baal. Nah, di situ Baal juga punya prophets-nya, punya nabi-nabinya, dan mereka itu klaim bahwa Baal itu adalah Allah yang hidup ya, tapi ya ternyata tidak demikian. And Baal also had prophets, and they also claimed that Baal is alive, but we know that it is not the case. Demikian juga saudara dan saya hidup di dunia ya, di dunia ini sekali lagi ada banyak ideologi, philosophy of life yang klaim bahwa ini itu hidup dan memberi hidup, tapi mereka itu rather found wanting ya sebetulnya. Mereka itu nggak bisa menolong. And just like you and me, where we live in this earth, where there are lots of ideologies, there are lots of claims that something is alive and it can also give you life, but it is not so. Hanya Tuhan hanya Allah yang hidup, Allah yang sejati itu yang memberikan kehidupan yang sejati di dalam kehidupan saudara dan saya. Only our God, the living God, the true God, can only give life in you and me. Mari saudara, di dalam saat yang sulit seperti sekarang ya, kita terus menyaksikan Allah yang kita percaya. In these tough circumstances, let us continue witnessing the God that we believe in. Allah yang dipercaya oleh Elia ya, Allahnya Elisha, Allahnya kita juga, Allah saudara dan saya. The God of Elijah, the God of Elisha, and also our God. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pray that God may bless us all. Ya, saya minta yang menerjemahkan ya, saudara Ignacio atau saudara Thomas untuk menutup di dalam doa. I will lead us in prayer. Let us pray. Father in heaven, in the midst of this tough situation, in the midst of these circumstances, Father, where we may have doubts, where we are afraid, Father, where we may often question, Father, if death is near or not. We may have doubts, Father. We may ask ourselves who is in control. But Father, we pray as your children, pray that you may teach us, Father, just like you have taught the ravens, and also how you have used the widow, Father. Please transform us, that we know, Father, that you are not only a living God which sits on the heavens and does nothing, but you also are a God who gives life. Pray, Father, that all doubts, when we are afraid, whatever fear we may have, we pray that you may comfort us. We pray that you may transform us, Father, that we may continue witnessing you. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.